Bertahun-tahun lamanya ada keyakinan jika ritual di Gunung Kemukus akan mendatangkan banyak harta benda dan kesuksesan. Banyak warga dari berbagai daerah datang ke perbukitan tersebut yang berada di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen itu. Mitos tersebut telah berkembang di tengah masyarakat dan diduga masih dijalankan hingga kini. Terlebih adanya cerita turun-temurun terkait Pangeran Samudro dengan ibunya Dewi Ontrowulan. Para peziarah makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus sering datang pada waktu malam Jumat Pon dan Kliwon. Ternyata ada alasan tersendiri bagi para peziarah tersebut. Sejarah singkat perjalanan Pangeran Samudro sampai ke Kemukus seperti apa, Pak? Ya, makasih pada saudaraku bahwa pecahnya Mojopahit, Pangeran Samudro dan Ibu Ontrowulan diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan Patah, juga bimbingan Sunan Kalijogo, yaitu tentang ilmu agama Islam, juga ilmu kanuragan. Mungkin beberapa tahun di sana menghasilkan yang sangat baik, dan akhirnya Sang Sultan punya gagasan yang sangat cemerlang, yaitu untuk menumbuhkan rasa kecintaan, yaitu mengumpulkan balung apisah. Akhirnya pada waktu itu Pangeran Samudro mengemban tugas yang sangat mulia bersama kedua abdi. Akhirnya perjalanannya juga ilmu agama Islam, juga ilmu kanuragan selalu diterapkan, yang disinggahi mungkin di musola atau di desa atau di perkampungan mana itu selalu dijalankannya. Sampailah di Desa Pandan Gugur, akhirnya Pangeran Samudro berguru kepada Sang Kiai, Sang Browijaya kelima, dengan ilmu kanuragan juga ilmu agama Islam, tentunya juga beberapa tingkatan. Akhirnya kesemuanya dapat dilalui dengan sempurna dan lulus untuk ilmu kanuragan juga ilmu agama Islamnya. Akhirnya di dalam perjalanan Pangeran Samudro mungkin sangat kelelahan, dan akhirnya dia bersinggah sebentar di Desa Ndoyong, Kecamatan Miri. Mungkin kekuatan dan kesehatannya menurun. Akhirnya Sabtu Abdi diutusnya untuk melaporkan ke Demak Bintoro bahwa tugas yang sangat mulia Pangeran Samudro telah selesai, namun dalam perjalanannya jatuh sakit. Kebersamaan dengan abdi itu bersama dengan warga masyarakat memberikan yaitu obat-obatan secara alami, atau mungkin dari pepohonan apa dan sebagainya. Namun lama-kelamaan kesehatan Pangeran Samudro itu gratis turun. Akhirnya satu abdi sudah sampai ke Demak Bintoro dan matur kepada Sang Sultan Patah bahwa tugas yang diembannya sudah selesai, namun dalam perjalanan jatuh sakit. Akhirnya Ibu Ontrowulan pada waktu itu mendengar pembicaraan dari Sang Abdi juga Sang Sultan, akhirnya juga mohon diri untuk mencari di mana putranda yang tercinta itu sakit. Akhirnya berangkatlah Ibu Ontrowulan juga abdi tadi dan mohon diri kepada Sang Sultan. Namun dalam perjalanannya selalu ngerantes dalam pikirannya karena putranda yang tercinta belum bisa ditemukan. Akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju ke perbukitan, namun dalam perjalanan juga akhirnya singgah di Anak Kali Serang. Pada waktu itu ada sebuah belik atau ada kedung. Ibu Ontrowulan itu karena sangat depresi, sangat tinggi, akhirnya muter-muter dan sebagainya itu. Akhirnya desa tersebut dinamakan dengan Desa Kedungmuter. Akhirnya sampai sekarang desa itu masih ada, namun untuk warganya sudah reboisasi naik ke atas. Akhirnya Ibu Ontrowulan sampailah di perbukitan tadi. Kebetulan sudah dimakamkan. Akhirnya Ibu Ontrowulan menuju ke makam tadi dan ngurungkepi pasarean
sehingga bisa ketemu dengan Pangeran Samudra dengan wujud mimpi atau petunjuk bahwa ibu belum bisa berkumpul dengan putra Anda yang terkasih karena ibu masih berwujud badan jasmani di dunia. Baiklah, nanti ibu bisa menuju ke bawah sana, ada sebuah belik, ibu nanti bisa sesuci di sana, dan tentunya nanti apa yang menjadi pengangenan dari ibu nanti bisa terkabulkan. Akhirnya Ibu Ontrowulan tadi bangkit berdiri dari pusara tadi dan berjalan sempoyongan dan akhirnya mengibaskan rambutnya tadi. Kalau dulu garwo selir atau garwo permaisuri atau noto kan pakai sesupe atau kembang. Akhirnya jatuhlah kembang-kembang tadi di tanah dan sampai sekarang bisa dikatakan yaitu tumbuhlah pohon-pohon yang sangat langka, yaitu pohon nogosari, pohon teke, pohon ademati, juga rantai guling, juga akar gelung, penjelmaan dari Ibu Ontrowulan. Kalau Mojopahit itu kan pakai gelung yang sangat agak tinggi itu. Akhirnya sampailah Ibu Ontrowulan tadi ke sebuah belik atau sendang tadi, di bawah sana kurang lebih 300 dari makam atau pusara Pangeran Samudra. Akhirnya Ibu Ontrowulan sesuci dan mandi, akhirnya pulih kekuatan kembali seperti sedia kala dan melihat ke atas pusara tadi dari sendang tadi seperti ada kukus atau kabut dengan sebutan sekarang itu dengan nama Gunung Kemukus tadi. Akhirnya Ibu Ontrowulan menuju lagi ke pusara makam tadi dan berdoa karena sih tresnane marang anak yang dicintai. Akhirnya Ibu Ontrowulan tadi juga meninggal dunia dan akhirnya dengan kebersamaan dengan warga pada waktu itu dimakamkan di samping Pangeran Samudra dan hanya permohonan kita kepada Tuhan, semoga apa yang menjadi permohonan dan doa kita, Tuhan pasti akan mengabulkan. Inti sejarah, barang siapa yang ingin terkabul oleh ziarahnya, meskipun panas hujan dan sebagainya, bukan merupakan rintangan. Yang terpenting, dengan hati yang suci, hati terbuka, kita selalu berdoa memohon pada Tuhan dan memohonkan yang sumare. Tentunya nanti apabila di dunia banyak kesalahan tentu akan diampuni oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan tentunya nanti akan mendapatkan surgawi. Tentunya yang mendoakan tadi akan mendapatkan hikmahnya dan tentunya nanti akan mendapatkan berkahnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.